Ya, shalom saudara kekasih di dalam Kristus, dimanapun Anda berada. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Hari ini saya ada di Papua. Saya ada di Papua, tepatnya di Manokwari. Inilah kota Manokwari. Anda dapat saksikan video saya ini. Inilah dia kota Manokwari, sepi ya, tidak begitu banyak orang di malam hari ini, mungkin karena situasi Covid yang membuat orang menjadi takut untuk keluar ya. Ini situasi di Manokwari. Saya terus menyiarkan video-video saya. Tempo hari saya siarkan di Sumatera, di Kalimantan, di Manado, di pedalaman Palu. Ya, tidak henti-hentinya saya menyiarkan kepada Anda hampir di seluruh Indonesia. Tetapi hari ini saya ada di Papua. Ya. Inilah situasi hari ini di Papua. Bapak Ibu yang kekasih, ya dimanapun Anda berada, inilah perjalanan saya di Papua. Inilah situasi di kota Manokwari, ya. Kota Injil. Awal mulanya Injil di Papua, di Manokwari ini dibawakan oleh Otto dan Ezler, ya. Beliaulah tokoh yang cukup dikenal, yang menjadi ikonnya buat orang-orang di Papua. Beliau dulu, mereka itu tinggal di Mansinam. Saya sudah pernah datangi Mansinam, Bapak Ibu yang kasih. Itu suatu pulau tempat mereka hadir. Bagaimana mereka hidup apa adanya. Mereka datang dari negara luar, tentunya dengan kelimpahan yang sangat luar biasa, kemajuan yang sangat hebat. Tetapi mereka karena Injil, mereka mau datang ke Papua. Mereka rela memberikan hidup diri mereka datang ke Papua. Ya, mereka mengabarkan kabar baik, kabar sukacita di wilayah Papua. Inilah saya datangi tempat ini, kota Injil di Manokwari. Ini situasi perjalanan saya di Manokwari. Situasi malam, keadaan malam di Manokwari. Inilah dia suasananya, saya tunjukkan kepada Anda. Kota tidak begitu banyak orang. Ya. Kota ini lebih baik daripada beberapa kota di Papua. Cukup baik, cukup maju, ya. Cukup baik, cukup bagus. Jalan-jalan juga cukup bagus. Inilah Manokwari, saya tunjukkan kepada Anda dimanapun Anda berada. Sekali lagi, bagi Anda yang tahu atau pernah datang ke Manokwari, atau keluarga saudara-saudaranya ada di Manokwari, Anda menyaksikan video saya ini akan disegarkan lagi dengan video saya. Dan jikalau Anda tidak pernah datang ke Papua, apalagi ke Manokwari, hari ini saya tunjukkan kepada Anda. Ini lihat di sebelah kanan saya ada Swiss Bell Hotel. Ini sudah tidak asing lagi, Hotel Swiss Bell di banyak tempat di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Inilah dia Manokwari, ya. Keadaan situasi seperti ini. Ini saya sudah di kota ini, Bapak Ibu. Di titik kota, inilah suasananya. Saya tunjukkan kepada Anda. Tidak henti-hentinya saya pergi mengabarkan kabar baik, kabar sukacita kemanapun, dimanapun, situasi apapun, saya tetap jalani dengan penuh sukacita. Sekali lagi, hari ini saya ada di Manokwari, di Papua. Baru saya selesai tadi melayani KKR di gereja. Selesai, langsung saya melihat ini kota Manokwari.
Sekali lagi, inilah situasi Kota Manokwari, dan saya terus akan siarkan di banyak tempat di seluruh Indonesia ini. Saya tetap akan siarkan kepada Bapak Ibu tentang setiap kota, desa, kampung, pelosok. Saya tidak henti-hentinya. Saya terus pergi. Kadang-kadang saya berpikir kemana saya tidak tahu. Bagaimana caranya juga terkadang saya tidak tahu. Dan di gereja apa saya harus melayani, saya juga terkadang tidak tahu. Tetapi saya terus jalani dengan penuh sukacita. Ya, buktinya saya bisa dapat menunjukkan kepada Bapak Ibu, dan saya dapat mengendarai kendaraan yang baik seperti yang saya lakukan sekarang ini. Inilah menunjukkan Tuhan baik buat saya, terus menyertai saya. Saya sibuk dengan Tuhan, betul, Tuhan terus juga sibuk dengan saya. Inilah kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup saya secara pribadi. Saya bangga memiliki Yesus Kristus Tuhan di dalam hidup saya. Saya imani, saya percayai sampai saat hari ini. Dialah yang mengubah hati saya, pikiran saya, perasaan saya, hidup saya. Segala aspek hidup saya Tuhan telah arahkan sehingga saya berubah. Guru saya, ustadz saya, orang tua saya, orang yang lebih tua dari saya tidak dapat mengubah hidup saya. Dan saya sendiri, saya tidak dapat mengubah hidup saya. Tetapi Tuhan lewat kekuatan rohnya yang kudus itulah yang mengubah cara saya berpikir, sikap hati saya. Saya mengasihi banyak orang, mengasihi hampir semua orang. Orang gila pun saya kasihi, ya. Musuh pun saya doakan. Inilah yang diajarkan oleh Yesus. Tidak membenci, mengasihi, menyayangi, menghormati, menghargai, tidak menghujat, tidak memburukkan orang lain. Karena itu bukan pesan yang diinginkan oleh Yesus itu. Tetapi anehnya orang-orang mengatakan saya tidak benar. Saya katanya menjual iman. Saya ini ikut Tuhan karena uang. Aduh, luar biasa itu kata-kata yang dikatakan. Banyak sekali di YouTube saya dapat melihat kata-kata seperti itu. Belum lagi kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak pantas, penghinaan. Tetapi luar biasa, Yesus mengajarkan mengampuni, mengasihi, menyayangi. Inilah yang diajarkan oleh Yesus. Banyak sekali orang mengatakan Injil itu palsu. Mereka katakan Injil tidak benar. Yang palsu, yang tidak benar aja mengajarkan kasih, mengampuni, menghormati, menghargai, menyayangi. Ini yang dikatakan palsu. Luar biasa. Inilah Injil, kekuatan di dalam setiap kehidupan semua orang. Semua orang. Yesus itu mengasihi semua orang. Dia tidak hanya memilih salah satu suku, salah satu golongan. Dia mencintai semua orang. Dia mengasihi orang berdosa. Seburuk apapun dosamu, Tuhan itu mengasihimu. Tetapi dia membenci dosa itu. Jadi siapapun Anda yang menyaksikan video saya ini, inilah perjalanan saya di Papua, tepatnya di Manokwari. Ya, terima kasih saudara kekasih di dalam Kristus dimanapun Anda berada. Salam sehat, kuat selalu, jalani hidup ini penuh damai, penuh sukacita. Amin. Haleluya. Amin.